Jejak warisan. Langkah seorang pemimpin. Perjalanan seorang pewaris. Wira mengemudikan sedan hitamnya melintasi jalanan kota yang mulai sibuk. Bangunan pencakar langit menjulang di kiri dan kanan, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada pemandangan itu. Hari ini, ia akan mengunjungi salah satu perusahaan yang sebelumnya dikelola oleh keluarga Kanza, perusahaan yang kini telah berpindah ke tangannya. Warisan dari sebuah pertarungan lama. Perusahaan ini dulunya adalah salah satu aset terbesar keluarga Kanza. Namun setelah berbagai peristiwa yang melibatkan pengkhianatan dan permainan kekuasaan, perusahaan ini akhirnya jatuh ke tangan Wira. Dan hari ini, ia akan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan visinya. Perusahaan Kanza, dari musuh menjadi milik. Ketika Wira tiba di depan gedung megah itu, ia mengamati bagaimana para pegawai berjalan keluar masuk dengan ekspresi penuh kesibukan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakan ketegangan di udara. Wira turun dari mobilnya, dan seorang manajer senior segera menyambutnya dengan wajah gugup. "Selamat pagi, Tuan Wira." "Selamat pagi. Bagaimana perkembangan perusahaan ini sejak transisi kepemilikan?" tanya Wira langsung. Manajer itu menelan ludah sebelum menjawab. "Sejujurnya, tidak mudah, Tuan. Beberapa pegawai lama masih kesulitan menerima perubahan ini. Loyalitas mereka masih condong kepada keluarga Kanza." Wira mengangguk pelan. "Aku mengerti. Namun ini bukan hanya soal loyalitas. Ini soal keberlanjutan. Jika mereka masih ingin bekerja di sini, mereka harus menerima kenyataan." Manajer itu mengangguk cepat. "Kami sudah berusaha. Tetapi ada beberapa pihak yang masih mencoba menghalangi langkah-langkah kita." Wira tersenyum tipis. "Aku akan menemui semua kepala divisi. Kita perlu pembicaraan terbuka." Setelah mengatakan itu, ia melangkah masuk ke dalam gedung. Hari ini, ia bukan hanya sekadar pemilik baru. Hari ini, ia akan menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang pantas untuk diikuti. Sementara itu, Aditya dan undangan misterius di sisi lain kota. Aditya sedang berada di ruang kerjanya ketika seorang tamu tak dikenal datang menemuinya. Sekretaris pribadinya mengetuk pintu dan masuk. "Ibu Aditya, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda." Aditya mengangkat alis. "Siapa?" Ia tidak menyebutkan namanya. Tapi katanya ini mengenai kerjasama penting. Aditya berpikir sejenak sebelum menjawab. "Baik, persilakan masuk." Pintu terbuka, dan seorang pria berpakaian formal dengan aura kepercayaan diri melangkah masuk. "Selamat siang, Ibu Aditya," ucap pria itu dengan nada tenang. "Selamat siang. Silakan duduk." Pria itu tersenyum dan duduk di hadapan Aditya. "Saya datang untuk menyampaikan undangan khusus." Aditya mengerutkan kening. "Undangan?" Pria itu mengangguk. "Malam ini, tepat pukul 8, akan ada pertemuan bisnis eksklusif di Hotel Bintang 5 di sebelah timur kota. Kami ingin membahas potensi kerjasama dengan perusahaan Anda dan suami Anda, Tuan Wira." Aditya diam sejenak, mencoba menganalisis situasi ini. Sebuah pertemuan bisnis. Namun, siapa sebenarnya orang ini? Aditya menatap pria itu dengan penuh selidik. "Kenapa mendadak?" tanyanya. Pria itu tersenyum. "Karena ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Akan ada banyak pihak berpengaruh yang hadir.
Aditya masih merasa ada sesuatu yang janggal. Tetapi ia tidak bisa menolak begitu saja. Baiklah. Saya akan mendiskusikan ini dengan suami saya terlebih dahulu. Pria itu mengangguk sopan. Tentu. Kami berharap bisa bertemu kalian berdua malam ini. Setelah pria itu pergi, Aditya segera mengambil ponselnya dan menghubungi Wira. Percakapan penting. Wira harus memutuskan. Saat itu, Wira baru saja selesai bertemu dengan para kepala divisi di perusahaan Kanza ketika ponselnya bergetar. Melihat nama Aditya di layar, ia segera mengangkatnya. Halo, Aditya. Ada apa? Suara Aditya terdengar sedikit serius di seberang sana. Tadi ada seseorang yang datang ke kantorku. Dia mengundang kita ke pertemuan bisnis malam ini. Jam 8. Di Hotel Bintang 5 di sebelah timur kota. Wira mengerutkan kening. Pertemuan bisnis? Dengan siapa? Dia tidak menyebutkan banyak detail. Hanya mengatakan bahwa ini adalah kesempatan besar. Wira terdiam sejenak. Setelah semua yang terjadi, ia tidak bisa langsung percaya pada siapapun. Terlalu banyak permainan di dunia bisnis. Terlalu banyak pihak yang punya kepentingan tersembunyi. Aku akan mencari tahu lebih lanjut. Jangan langsung percaya begitu saja. Aditya menghela napas. Aku juga merasa ada yang aneh. Tapi kita tidak bisa menolak tanpa alasan yang kuat. Wira berpikir cepat. Baik, kita akan datang. Tapi aku tidak akan datang tanpa persiapan. Matanya menyipit. Aku ingin tahu. Siapa sebenarnya yang mengundang kita? Pertemuan di puncak bisnis. Langkah seorang raja. Wira dan Aditya melangkah masuk ke dalam Hotel Bintang Kejora dengan elegan. Sorot lampu kristal mewah menyinari lorong-lorongnya yang berkarpet merah, memberikan kesan eksklusif bagi setiap tamu yang datang. Saat mendongak ke menara tertinggi hotel, mata Wira menangkap sesuatu yang menarik perhatiannya. Nama hotel yang terpampang megah. Hotel Bintang Kejora. Namun di sudutnya, terselip tulisan kecil, RJ, yang hampir tak terlihat. Wira tersenyum kecil. Hanya orang tertentu yang tahu bahwa RJ adalah inisialnya, Raja Jaya. Meski saat ini pengelolanya adalah sahabatnya, Windu, Wira tetaplah pemilik sejati dari jaringan hotel ini. Dari sudut matanya, ia bisa melihat Aditya menatapnya dengan penuh kebingungan. Namun, ia hanya menyimpan tanya itu dalam diam. Di ambang pertemuan rahasia. Begitu mereka melangkah lebih jauh, seorang pria tinggi besar bermata sipit, manajer hotel, mendekati mereka. Tuan, apakah Anda ingin memesan kamar? Tanyanya sopan. Sebelum Wira sempat menjawab, Aditya sudah lebih dulu mengeluarkan undangan berwarna emas dan menyerahkannya pada pria itu. Kami datang karena menerima undangan ini, ucapnya tegas. Manajer itu mengamati undangan tersebut dengan teliti. Oh, jadi Tuan ingin bekerja sama dengan perusahaan RJ, katanya dengan nada kaget. Aditya tersentak. Ia segera menoleh ke arah Wira, mencari jawaban. Dalam pikirannya, ada sesuatu yang janggal. Kenapa kami harus bekerja sama dengan perusahaan RJ? Bukankah perusahaan itu milik Wira? Namun, sebelum ia sempat bertanya, Wira hanya menggelengkan kepalanya dengan tenang, memintanya untuk tetap diam dan mengikuti alurnya. Manajer itu kemudian berkata, para tamu sudah berkumpul di lantai 30. Silakan menuju ke sana. Perwakilan dari kantor pusat masih dalam perjalanan. Tanpa berkata apapun,
Wira dan Aditya memasuki lift. Konspirasi di lantai 30. Begitu pintu lift terbuka di lantai 30. Mereka dihadapkan pada sebuah ruangan besar yang pintunya masih tertutup rapat. Wira mengetuk sekali. Tak lama, seorang penjaga pintu membuka sedikit celah dan menatap mereka curiga. "Tolong perlihatkan undangan Anda." Aditya mengulurkan undangan emas itu tanpa ragu. Penjaga itu membaca nama yang tertera, Wira Abadi dan Aditya. Matanya sedikit melebar. Nama itu, meski hanya sekilas, ia pernah mendengarnya. Namun ia tidak dapat mengingat di mana dan dalam situasi apa. "Silakan masuk, Tuan," ucapnya dengan nada gugup. Saat Wira dan Aditya melangkah ke dalam, mereka langsung disambut oleh tatapan tajam dari 15 pengusaha besar. Bukan sembarang pengusaha. Mereka adalah tokoh-tokoh bisnis global yang telah menguasai berbagai sektor industri, dari teknologi, properti, hingga energi. Dan satu hal yang membuat mereka berkumpul di sini. Mereka ingin menaklukkan perusahaan Wira Abadi. Sebuah pengakuan di meja pertemuan. Salah satu dari mereka berdiri, menatap Wira dengan sinis. "Jadi, ini orangnya, yang telah menghancurkan keluarga Kanza?" Aditya melirik sekilas ke arah suaminya. Namun, Wira tetap tenang. Ia berjalan tanpa ragu dan duduk di kursinya, diikuti oleh Aditya yang masih memendam kebingungan. Tiba-tiba, ponsel Wira bergetar. Ada pesan masuk. "Tuan, perwakilan dari RJ telah tiba di perusahaan dan ingin bertemu dengan Anda." Wira menyipitkan mata. Ia segera membalas pesan itu dengan cepat. "Katakan padanya aku sedang sibuk dan tak dapat diganggu. Apapun langkah yang ia ambil, lakukan saja. Aku mengizinkan." Saat itu, Wira hanya ingin tahu satu hal. Siapa perwakilan itu? Dan apakah ini benar-benar kehendak Windu? Tak lama kemudian, pesan baru masuk lagi. Kali ini, dari Windu sendiri. "Asistenku ditelepon oleh banyak perusahaan besar. Mereka ingin bergabung dengan RJ. Aku ingin Kakang yang menemui mereka. Siapa tahu Kakang bisa mengambil manfaat dari ini." Wira diam. Ia tidak membalas. Sekarang semuanya mulai terlihat lebih jelas. Ancaman dari Kanza Barat. Setelah beberapa saat hening, Wira akhirnya menatap sosok di hadapannya. "Tuan dari keluarga mana?" tanyanya dengan suara tenang, tapi menusuk. Lelaki itu tertawa kecil, lalu menjawab dengan angkuh. "Aku dari keluarga Kanza Barat." Tatapan dinginnya menusuk ke arah Wira. "Dan jika keluarga Kanza Barat bekerja sama dengan perusahaan RJ?" Ia menyeringai. "Siap-siap saja. Karena kami akan menggulingkan perusahaan Wira Abadi milikmu." Aditya membelalakkan mata. Namun, di sampingnya, Wira tetap tenang. Justru, senyum tipis mulai terukir di wajahnya. Tatapan matanya berubah. Bukan tatapan seorang pebisnis biasa, melainkan tatapan seorang pemilik tahta. Sebuah permainan besar baru saja dimulai. Dan Wira sudah melihat langkah berikutnya. Kekuatan Wira yang tak terduga. Langkah kaki Wira terdengar mantap saat ia memasuki ruang pertemuan yang dipenuhi oleh 15 pengusaha dari berbagai belahan dunia. Cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit ruangan memantulkan kilauan mewah. Tetapi tak ada kemewahan yang mampu mengalihkan perhatian dari sorot mata tajam pria itu. Di hadapannya, salah satu perwakilan keluarga Kanza dari barat berdiri, menatapnya dengan penuh kebencian.
Jadi ini orangnya yang telah menghancurkan keluarga Kanza, ucap sosok itu. Suaranya syarat dengan emosi yang tertahan. Namun, Wira tetap tenang. Sorot matanya yang tajam hanya mengamati, seolah menilai lawan sebelum memutuskan langkah berikutnya. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Wira melirik sekilas. "Tuan, perwakilan dari RJ sudah tiba di kantor pusat dan ingin bertemu dengan Anda." Dengan tenang, Wira membalas, "Aku sedang sibuk. Apapun langkahnya, lakukan saja. Aku mengizinkan." Pesan lain masuk. Kali ini dari Windu. "Kakang, banyak perusahaan besar ingin bergabung dengan RJ. Aku ingin Kakang yang menemui mereka. Siapa tahu ada manfaatnya." Wira hanya diam. Bibirnya melengkung tipis. Tetapi ia tetap tak membalas pesan itu. Sementara itu, sosok dari keluarga Kanza kembali bersuara. Suaranya penuh keangkuhan. "Siap-siaplah, Wira Abadi. Jika keluarga Kanza Barat bekerja sama dengan perusahaan RJ, kami akan menggulingkan perusahaan Wira Abadi yang kini berada di bawah naungan Sukma Corp." Adistia, yang duduk di samping suaminya, terkejut. Tetapi ia tetap tak tergoyahkan. Wira menatap sosok itu dalam-dalam, lalu menghela napas pendek. "Camkan kata-kataku. Bersamaan dengan perwakilan datang, rohmu akan melayang." Ucapan itu rendah, namun cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Aura ruangan berubah, seolah dingin mendadak merasuk ke dalam tulang. Tawa sinis terdengar dari sudut ruangan. "Kau terlalu percaya diri, anak muda," ujar seorang pria tua dengan janggut putih tebal. Matanya penuh sinisme. "Aku dari keluarga Salmon, Timur Tengah. Kau kira siapa yang berada di belakangmu hingga berani menghina orang tua dari keluarga Kanza? Tak ada yang bisa menandingi kekuatan Kanza Barat." Wira menatapnya, tersenyum tipis. "Keluarga Salmon, ya, sangat menarik." Pria tua itu menyipitkan mata. Paman seharusnya sudah turun tahta, membiarkan yang muda berdiri di depan. Lagi pula, Paman lebih sering lelah di malam hari, bukan? Tawa kecil terdengar dari sudut lain ruangan. Wira melanjutkan. Suaranya santai namun menusuk. "Paman selalu menggebu-gebu ingin bertarung di atas ranjang. Tetapi sayang, alat Paman sering lemas hingga mengecewakan wanita-wanita Paman. Bahkan hampir menderita impoten akut yang sulit disembuhkan." Ruangan mendadak sunyi. Wajah pria tua itu seketika memerah, antara marah dan malu. Ia meraih gelas di hadapannya, hendak melemparkannya ke arah Wira. Tetapi sebelum itu terjadi, Wira menghilang. Sekejap kemudian, ia sudah kembali ke tempat duduknya, menyesap kopi pahitnya dengan tenang. Seluruh ruangan terdiam. Mata para pengusaha bergantian menatap pria tua itu dan Wira dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Jarak di antara mereka cukup jauh. Bagaimana mungkin Wira bisa bergerak secepat itu? Adistia tetap diam di samping suaminya, membiarkan Wira menangani segalanya. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Perwakilan dari RJ masuk dan duduk di depan. Namun, di saat itulah sesuatu terjadi. Tiba-tiba, kepala sosok dari keluarga Kanza yang tadi menantang Wira mendadak ambruk ke meja. Bruk, semua mata kini tak lagi tertuju pada perwakilan RJ. Mereka menatap tubuh tak bernyawa yang dingin bagai es. Sosok dari keluarga Salmon segera maju, memeriksa nadinya. Dia tak bernapas. Tubuhnya sedingin es.
Keheningan menyelimuti ruangan. Pengawal bergegas masuk, membawa tubuh itu keluar. Keluarga Salmon menoleh ke arah Wira, yang masih duduk dengan tenang. Mereka menggigil. Wira hanya mengangkat cangkir kopinya, menyesapnya pelan. Tak ada yang tahu kapan atau bagaimana Wira melakukannya. Tetapi satu hal yang pasti malam itu, semua orang di ruangan itu sadar. Mereka baru saja berhadapan dengan seseorang yang tak bisa mereka remehkan. Bayangan Wira yang menggentarkan. Keheningan masih menyelimuti ruangan itu. Semua mata kini tertuju pada Wira, pria yang masih duduk tenang dengan cangkir kopi di tangannya. Keluarga Salmon yang tadinya begitu angkuh kini terlihat goyah. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka terbiasa menghadapi lawan berat, terbiasa mengintimidasi, dan terbiasa menang dalam setiap pertempuran bisnis maupun fisik. Tapi kali ini, mereka menghadapi sesuatu yang tak mereka pahami. Salah satu dari mereka, pria dengan jas hitam dan sorot mata tajam, akhirnya membuka suara. "Apa yang kau lakukan, Wira?" Nada suaranya terdengar dingin, penuh kecurigaan. Wira hanya menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku bilang, bersamaan dengan perwakilan datang, roh mereka akan melayang." Mata pria itu menyipit. "Kau membunuhnya." Wira meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan, lalu menyandarkan tubuh ke kursinya. "Kalau memang aku membunuhnya, apakah kau bisa membuktikannya?" Tatapan Wira begitu tajam, membuat pria itu tanpa sadar menelan ludah. Di sisi lain ruangan, Aditya tetap tenang, tak menunjukkan ekspresi apapun. Ia sudah terbiasa melihat suaminya menghadapi situasi seperti ini. Perwakilan dari RJ yang baru saja masuk tampak sedikit bingung dengan suasana di ruangan. Namun, ia memilih untuk tetap menjalankan tujuannya. "Baiklah, mari kita mulai." Namun, sebelum pembicaraan bisa dimulai, salah satu pria dari keluarga Salmon tiba-tiba berdiri. "Aku tak bisa tinggal diam. Keluarga Kanza Barat bukan orang sembarangan. Kau pikir kami akan membiarkan ini begitu saja, Wira?" Ia menatap Wira dengan tatapan penuh amarah, tetapi juga ada ketakutan di dalamnya. Wira tetap tidak bergeming. Dengan satu gerakan pelan, ia meraih sendok di atas meja, memutarnya di antara jemarinya. Semua orang memperhatikan gerakan sederhana itu. Lalu, dalam sekejap, krak, sendok itu tiba-tiba patah menjadi dua bagian di tangannya. Tidak ada tekanan berlebihan. Tidak ada gerakan kasar, hanya gerakan ringan, seolah ia mematahkan ranting kering. Semua yang melihatnya terdiam. Wira meletakkan pecahan sendok itu di atas meja, lalu menatap pria yang tadi berteriak. "Kau ingin mencoba?" tanyanya santai. Pria itu menggigil. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu kekuatan manusia biasa tidak akan mampu melakukan apa yang baru saja dilakukan Wira. "Kita," suaranya gemetar. "Kita akan bertemu lagi, Wira. Ini belum berakhir." Wira hanya tersenyum. "Tentu. Aku akan menunggumu di antara bayangan." Pria itu melangkah mundur, lalu pergi dari ruangan bersama beberapa anggota keluarga Salmon lainnya. Setelah mereka pergi, suasana sedikit mereda. Perwakilan dari RJ akhirnya bisa bernapas lega dan mulai berbicara. "Baiklah. Mari kita mulai pembahasan kerjasama ini." Namun, meskipun pembicaraan bisnis dimulai,
Ada satu hal yang tak bisa dihapus dari benak semua orang di ruangan itu. Malam ini, mereka menyaksikan sesuatu yang jauh melampaui nalar mereka. Dan nama Wira akan terus menghantui pikiran mereka.